Pesepak bola menendang bola dan bola meninggalkan kaki pesepak bola pada ketinggian 1 meter di atas tanah. Berapa jauh jarak yang ditempuh bola hingga menyentuh tanah dengan X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0. Di sini kita memilih interval waktu mulai saat bola meninggalkan kaki, yaitu T sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, X0 sama dengan 0. Dan berakhir saat bola menyentuh tanah, yaitu Y sama dengan min 1 meter. Pertama, kita harus menemukan nilai T, yaitu waktu saat bola menyentuh tanah yang dapat kita peroleh dari gerak Y, dengan Y sama dengan min 1 meter dan VY0 sama dengan 12 meter per sekon. Di sini kita dapat menggunakan persamaan Y sama dengan Y0 ditambah VY0 dikali T dikurang setengah G T kuadrat. Min 1 meter sama dengan 0 ditambah 12 meter per sekon dikali T dikurang 4,9 meter per sekon kuadrat dikali T kuadrat, di mana 4,9 meter per sekon kuadrat didapat dari setengah dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu kita menyusun ulang persamaan ini dengan memindahkan semua angka ke ruas kiri dan meninggalkan 0 di ruas kanan. Lalu kita bisa menggunakan rumus kuadrat yang biasanya disebut dengan rumus ABC, yaitu T sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. T sama dengan 12 meter per sekon plus minus akar dari 12 meter per sekon kuadrat dikurang 4 dikali 4,9 meter per sekon kuadrat kali min 1 meter per 2 dikali 4,9 meter per sekon kuadrat, yang menghasilkan 2,53 sekon atau min 0,081 sekon. Hasilnya ada 2 karena yang satu ditambah dan yang satunya dikurang. Selanjutnya kita akan mencari nilai jarak dengan T sama dengan 2,53 sekon dan V sama dengan 16 meter per sekon. Lalu kita masukkan ke rumus jarak, yaitu V dikali T. Jadi 16 meter per sekon dikali 2,53 sekon sama dengan 40,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh bola hingga menyentuh tanah adalah 40,5 meter. Kecepatan perahu di perairan tenang adalah VBW sama dengan 1,8 meter per sekon. Jika perahu hendak melakukan perjalanan langsung menyeberangi sungai yang arusnya memiliki kecepatan VWS sama dengan 1,20 meter per sekon, pada sudut berapakah perahu harus berlayar? Pertama, tulis diketahui VBW sama dengan 1,8 meter per sekon, VWS sama dengan 1,20 meter per sekon. Ditanya sudut. Karena yang diketahui adalah sisi depan dan sisi miring, kita menggunakan rumus sin, di mana sin theta sama dengan VWS dibagi VBW sama dengan 1,20 meter per sekon dibagi 1,8 meter per sekon sama dengan 0,6486. Lalu kita akan mendapat besar sudutnya 40,4 derajat dengan menggunakan bantuan kalkulator. Jadi pada sudut 40,4 derajat perahu harus berlayar. Perahu dengan kecepatan VBW sama dengan 1,85 meter per sekon kini melaju ke seberang sungai yang arusnya 1,20 meter per sekon. Pertanyaannya, A. Berapa kecepatan dan besar sudut perahu terhadap pantai? B. Jika lebar sungai 110 meter, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang dan seberapa jauh jarak tempuh perahu ke hilir? Pertama, tulis diketahuinya terlebih dahulu. Dan tulis yang ditanya. A adalah kecepatan BS dan sudut. B. Waktu dan jarak tempuh apabila lebar sungai 110 meter. Perahu sekarang menuju langsung ke seberang sungai dan ditarik ke hilir oleh arus, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kecepatan perahu terhadap pantai atau vektor VBS adalah jumlah kecepatan terhadap air atau vektor VBW
ditambah kecepatan air terhadap pantai atau vektor VWS. Karena vektor VBW tegak lurus dengan vektor VWS, kita bisa mendapatkan VBS menggunakan teorema Pythagoras. Jadi VBS sama dengan akar dari VBW kuadrat ditambah VWS kuadrat sama dengan akar dari 1,85 meter per sekon kuadrat ditambah 1,20 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 2,21 meter per sekon. Lalu kita dapat mencari besar sudut dengan rumus tan, yaitu VWS dibagi VBW sama dengan 1,20 meter per sekon dibagi 1,85 meter per sekon, hasilnya 0,6486. Dan besar sudut yang didapatkan menggunakan kalkulator adalah 33 derajat. B. Waktu tempuh untuk perahu ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi sungai. Mengingat lebar sungai adalah 110 meter, kita dapat menggunakan komponen kecepatan searah dengan V sama dengan jarak per waktu. Penyelesaian untuk waktu kita dapatkan dengan T sama dengan 110 meter dibagi 1,85 meter per sekon sama dengan 60 sekon. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu sama dengan 1,20 meter per sekon dikali 60 sekon. Hasilnya 72 meter.